senior kita mulai dari jam 7 tadi. Saya hanya menambahkan beberapa informasi pelengkap saja. Ya. Perkenankan saya melihat mengulas sedikit mengenai asumsi kita bahwa biang keladi terjadinya gagal ginjal akut progresif yang atipikal ini disebabkan karena etilen glikol dan dietilen glikol. Ada hal yang sangat memperkuat dasar daripada mengapa kita menduga penyebabnya adalah kedua zat ini. Pertama, bahwa gejala anak-anak kita yang menderita kondisi ini sangat mirip dengan gejala-gejala yang dilaporkan di literatur yang terkait. Misalnya kasus di Nigeria tahun 1990, di Bangladesh tahun 1990 juga, di India 1986, dan di Argentina 1992. Ceritanya tuh mirip sekali, dan apa yang kita lihat gejala kliniknya pada anak-anak kita mirip sekali. Itu memperkuat ya. Kedua, saya dengar dari ceramah Bapak Menteri Kesehatan kemarin waktu kami bincang-bincang, ada Prof. Hilga di situ kemarin ya. Beliau mengatakan bahwa hasil biopsi pada beberapa kasus yang bisa dilakukan ternyata dijumpai kerusakan pada ginjal karena terbentuknya kristal oksalat. Kembali, ini persis seperti itu. Ya. Dan ketiga, di dalam darah dan sebagian urin, sebagian anak-anak tidak bisa mengeluarkan urin lagi dari korban yang keracunan ini, sebagian terdeteksi etilen glikol dan dietilen glikol. Ini menjadi dasar buat kita yang sangat kuat untuk berhati-hati bahwa biang keladi daripada masalah yang kita hadapi ini adalah etilen glikol dan dietilen glikol ini. Namun, di samping keyakinan kita yang kuat itu, tetap menurut pendapat saya paling tidak ya, ada hal-hal yang mesti kita pikirkan bahwa ada kemungkinan letaknya permasalahannya itu tidak disebabkan hanya hal-hal itu. Karena apa? Karena di antara para korban ada yang tidak makan obat sama sekali. Ini adalah bukti yang kuat sekali buat kita untuk meragukan hipotesis kita yang pertama tadi. Teman-teman kita dari Jogja melaporkan lebih dari 10 kasus yang tidak makan sirup apapun sebelum mereka anak-anak itu memperlihatkan gejala-gejala ini. Di Jakarta sendiri saya dengar ada 1 kasus yang juga tidak makan obat. Bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan kausalitas kalau masalahnya seperti ini? Yang kedua, penggunaan sirup yang mengandung paracetamol atau apapun yang mengandung polyethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang kecil, itu sejak dulu sudah ada. Ya, sudah puluhan tahun, entah sudah berapa juta unit botol yang dikonsumsi anak-anak kita, tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau memang masalah ini semata-mata karena konsumsi bahan sirup itu, mengapa sekarang terjadi lonjakan yang tajam sekali? Sampai 240-an kasus sampai kemarin. Mengapa itu terjadi? Mengapa tidak sejak dulu itu terjadi? Jadi ada sesuatu sebab lain di sini. Dugaan saya ya. Kemudian, kalau kita lihat angka kematian di Indonesia yang dikaitkan dengan obat yang mengandung yang sirup tadi ya, maka angka kematiannya lebih dari 50%. Tinggi sekali. Di Amerika, orang seringkali mendapatkan kasus keracunan seperti ini, di etilen glikol, itu disebabkan karena itu digunakan sebagai cairan untuk mengisi radiator. Pada musim dingin, supaya airnya tidak jadi beku, dimasukkan bahan campuran itu supaya titik bekunya turun. Rasanya ini manis. Seringkali terminum tanpa sengaja atau seringkali dijilat oleh anjing atau kucing. Lalu yang terjadi adalah dalam konsumsi yang demikian masifnya, terminum dalam jumlah besar, kadang-kadang tanpa sengaja diminum oleh anak-anak karena rasanya enak. Maka yang terjadi adalah
Dengan konsumsi yang demikian masif ini, angka kematiannya kecil sekali. Jauh lebih kecil dari kita. Tidak sampai 10%. Bagaimana kita menerangkan kejadian seperti ini? Tidak konsisten dengan yang pertama. Jadi, ada alasan buat kita untuk harus juga mencurigai ada sebab lain. Kemungkinan itu tetap ada. Ya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah mungkin terjadi pencemaran pada produk-produk tertentu. Jadi mungkin tidak semua, kalau kita bicara mengenai obat, tidak semua obat sirup itu nanti akan punya dosa yang sama. Mungkin pencemaran yang melebihi batas ini terjadi pada produk-produk tertentu. Ya. Misalnya, mereka mengganti supplier. Yang tadinya aman, sekarang ganti supplier yang kualitasnya tidak diketahui, kandungan pencemaran menjadi tinggi. Kemudian, kita juga harus ingat bahwa anak-anak itu tidak hanya makan obat ya. Kadang-kadang dia makan makanan bayi, makanan anak, kadang-kadang dia makan es krim, kadang-kadang dia makan permen dan sebagainya yang juga membuka kemungkinan ini. Kemudian, harus kita ingat juga ada kemungkinan produk obat yang sudah ada itu dibuatkan obat palsunya. Obat palsu ini kualitasnya tidak terjamin. Sehingga mungkin saja terjadi penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian sebagai catatan tambahan, saya mau mengusulkan perlunya menggarisbawahi pertolongan dini. Jadi ketika anak-anak kita, orang tuanya mengamati ada kelainan, jangan ditunggu sampai tahap 3 seperti yang tadi kita dengar tadi. Mungkin tahap 1 sudah cepat-cepat dibawa, kalau ternyata tidak apa-apa bisa dikembalikan. Karena ketika sudah terjadi kerusakan ginjal yang masif, fomepizol atau etanol atau apapun sudah tidak berguna lagi karena destruksi organ sudah terjadi. Penting buat kita untuk mengencourage masyarakat gejala dini, ya atau tidak, bawa dulu, nanti diperiksa ini tahap berapa, tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3. Kemudian, saya rasa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini itu sudah on the right track. Karena dengan mengurangi konsumsi obat selama 1-2 bulan ini nanti dalam obat-obat sirup maksud saya, dalam 1-2 bulan ini kita akan dapat informasi penting. Kalau dengan tindakan yang seperti ini, 1-2 bulan kemudian, insidens daripada gagal ginjal akut ini tidak berkurang, maka kita tahu hipotesis kita salah. Artinya, ada penyebab lain yang bukan karena etilen glikol atau dietilen glikol tadi. Tapi kalau dia menurun, artinya apa? Artinya hipotesis yang kita bangun itu benar, tinggal dicari sumber kesalahannya ada di mana. Ya. Kemudian, satu lagi barangkali ada catatan ya, bahwa obatnya itu adalah fomepizol dan etanol. Ini disebabkan karena etilen glikol maupun dietilen glikol itu adalah alkohol. Di dalam tubuh kita, alkohol itu dimetabolisme oleh salah satu enzim yang penting di situ adalah alkohol dehidrogenase. Jadi ketika dia sudah termetabolisme menjadi bentuk metabolitnya, maka timbullah efek-efek toksik yang jauh lebih signifikan daripada bentuk asalnya. Terjadi kerusakan ginjal dan bermacam-macam, akhirnya terbentuk kristal oksalat dan sebagainya. Karena itulah, ketika terjadi kasus yang demikian ini, kita bisa berikan fomepizol, maka fomepizol ini akan nanti melumpuhkan alkohol dehidrogenase tadi sehingga tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi, maka zat asalnya etilen glikol atau dietilen glikol itu tidak banyak yang bisa dikonversi menjadi bentuk metabolisme yang toksik itu. Namun kita mengerti fomepizol ini adalah suatu obat yang bukan saja mahal sekali harganya, tapi suplainya juga belum banyak. Karena itu, dalam keadaan darurat, di mana obat ini tidak tersedia,
kita masih bisa mencoba menyelamatkan jiwa anak-anak kita itu dengan memberikan etanol. Karena etanol maupun kedua zat toksik tadi itu adalah substrat untuk alkohol dehidrogenase. Cuma ketika ada metanol, maka enzim alkohol dehidrogenase ini jauh lebih senang bekerja pada substratnya yang asli, yaitu metanol, sehingga aktivitasnya untuk mengkonversi etilen glikol dan dietilen glikol menjadi senyawa-senyawa yang sangat toksik itu jadi terlantar. Karena itulah sebelum kita menemukan fomepizol ini, obat yang lazim digunakan pada waktu itu adalah metanol. Jadi Bapak Ibu sekalian, Etanol, dok. Etanol. Etanol ya, bukan metanol. Etanol, maaf, maksud saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh mengusulkan, marilah kita ingatkan masyarakat agar jangan datang ketika anaknya sudah dalam keadaan kaset. Fomepizol atau obat apapun tidak akan bermanfaat lagi kalau sudah terjadi kerusakan masif pada ginjal. Itu tambahan dari saya, Bapak Moderator, Pak Wikan, terima kasih banyak atas perhatiannya.